Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di Ngojay, ngobrol pajak santai yuk. Podcastnya KPP Pratama Cilegon, tempat kawan pajak menyimak diskusi dan mendapatkan informasi dan inspirasi seputar perpajakan. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar informasi perpajakan yang tentunya dengan narasumber yang sudah ahli nih pada bidangnya. Cikini ke Gondang dia, lebih enak naik kereta daripada pusing mikirin si dia, mending ngojay aja bareng kita. Oke, baik kawan pajak semua, saya Dian, penyuluh pajak KPP Pratama Cilegon yang akan menemani ngojay bersama kawan pajak pada hari ini. Hari ini dengan tema yang spesial tentunya, yaitu mengenai reformasi perpajakan. Karena temanya juga spesial, tentu saja narasumber yang hadir pada hari ini juga spesial. Siapakah beliau? Langsung aja kita sapa, beliau adalah Kepala KPP Pratama Cilegon, Bapak Arvin Krisandi. Selamat pagi Pak Arvin. Pagi Mbak Dian. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, makasih udah diundang. Baik, kita juga terima kasih Pak sudah hadir meluangkan waktunya di Ngojay pada hari ini. Apalagi dengan tema spesial kita pada hari ini ya Pak ya, dengan tema reformasi perpajakan. Baik Pak Arvin, sesuai dengan tema kita pada hari ini nih Pak. Banyak kawan pajak yang bertanya-tanya sebenarnya karena kayaknya sekarang lagi gencar ya Pak DJP untuk mensosialisasikan, kemudian mempublikasikan informasi-informasi seputar reformasi perpajakan ini gitu. Nah, kawan pajak pengen dengar langsung nih dari Pak Arvin. Sebenarnya reformasi perpajakan itu apa dan ngapain sih Pak DJP ini gitu. Silakan Pak Arvin. Oke, makasih Mbak Dian ya. Kawan pajak ya. Saya menyapanya kawan pajak atau apa ngojay? Ngojay ya. Kawan pajak. Kawan pajak ya. Oke, biasanya kawan pajak. Ini ngojay acara khusus untuk dari KPP Pratama Cilegon ya. Oke. Jadi kawan pajak, reformasi perpajakan itu adalah merupakan perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh ya. Termasuk pembenahan administrasi, perbaikan regulasi dan peningkatan basis perpajakan ya. Jadi reformasi perpajakan ini telah dilakukan berkali-kali di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP ya. Yang dulu sekali mungkin ada yang belum lahir di sini ya. Itu reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 83. Itu yang perubahan yang sangat signifikan dari official assessment ke self assessment. Official assessment itu adalah penghitungan pajak itu dilakukan oleh petugas pajak. Sekarang itu sejak tahun 83 berubah menjadi self assessment. Jadi wajib pajak melakukan penghitungan sendiri sampai dengan pelaporan, sampai dengan pembayaran dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Itu perubahan yang sangat signifikan. Terus di tahun 91 sampai dengan 2000 itu ada penyederhanaan undang-undang perpajakan. Dan tahun 2000 sampai 2001 juga ada reformasi birokrasi. Khusus untuk reformasi yang terakhir ini ada 3 jilid. Yang pertama tahun 2000 sampai 2008, yang kedua tahun 2009 sampai dengan 2014, dan yang sekarang ini adalah 2016 sampai dengan 2024. Dan ini yang sedang berlangsung, yang kita kenal dengan jilid 3. Salah satu agenda pentingnya adalah PSAP, yaitu pembaruan sistem administrasi perpajakan. Di dalam PSAP itu ada P-Siap, yaitu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang merupakan bagian dari PSAP. PSIAP ini fokus kepada desain ulang proses bisnis, pembaruan teknologi, dan perbaikan basis data di DJP. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai informasi terkait reformasi DJP yang telah berlangsung sekian tahun.
Oke, jadi sebenarnya reformasi perpajakan itu nggak ujuk-ujuk langsung berjalan tahun ini gitu ya Pak? Oh enggak. Jadi bertahap. Iya, Ternyata bertahap. sejak kita belum lahir nih kawan pajak di sini, saya yakin Gen Z, Gen Y kayaknya pada belum lahir ya Pak. Iya, ternyata sudah dimulai dari tahun 1983 dari official assessment menjadi self assessment seperti yang kita rasakan sekarang. Tadi tahapannya juga sudah dijelaskan oleh Pak Arvin nih kawan pajak. Ada istilah PSAP ya Pak ya, ada PSIAP juga yang nanti mulai berjalan di 2024. Nah, kita masuk ke tujuan reformasi perpajakan ini Pak. Tadi kan udah banyak tuh tahapannya berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya dengan jangka waktu yang lama ini tujuan DJP melaksanakan reformasi perpajakan ini apa sih Pak? Oke, makasih Mbak Diania. Jadi kawan pajak, tujuan reformasi perpajakan ini antara lain ya, yang pertama ya, itu adalah menjadikan DJP sebagai institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Itu tentunya sangat penting ya buat reformasi di DJP ya. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan membuat menjadi lebih sistematis. Nah, hal ini diharapkan dapat turut meningkatkan kepatuhan kawan pajak nih, karena ada kemudahan-kemudahan layanan perpajakan yang diberikan oleh DJP kepada wajib pajak tentunya, gitu kan. Dan yang mungkin ada yang ketiga, saya rasa fungsinya adalah untuk kebaikan semua ya, karena pada saat DJP mampu memberikan layanan terbaik buat WP, tentunya WP juga dapat melakukan peningkatan pelaksanaan kepatuhan kewajiban perpajakan. Jadi sebenarnya hubungan timbal balik ya Pak. DJP meningkatkan efisiensi dan memberi kemudahan layanan dengan harapan wajib pajak bisa menjalankan kewajiban perpajakannya secara tertib, lebih patuh gitu ya Pak ya. Nah, tadi sempat disinggung nih Pak, salah satu tujuannya adalah memberikan layanan-layanan yang memudahkan wajib pajak. Kira-kira apa aja Pak yang akan datang layanan perpajakan ini yang memudahkan wajib pajak? Tentunya dengan reformasi perpajakan ini tentunya salah satunya adalah peningkatan pelayanan buat wajib pajak, memberikan kemudahan buat wajib pajak ya. Bagi wajib pajak nanti mudah-mudahan nanti 2024 sudah mulai berjalan, akan tersedia taxpayer portal, yaitu satu aplikasi online terintegrasi dengan mengedepankan user experience. Jadi untuk memberikan kemudahan wajib pajak dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ini ada beberapa yang nanti dapat dirasakan oleh wajib pajak. Yang pertama, pendaftaran registrasi. Jadi kawan pajak itu nantinya pada saat melakukan registrasi itu bisa dilakukan di kantor pajak di mana saja. Jadi tidak hanya di lokasi wilayah kerja KPP di mana wajib pajak berdomisili. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pendaftaran lebih mudah. Nantinya karena ada pemadanan NIK dengan NPWP, nantinya pendaftaran itu cukup dengan melakukan aktivasi, pemadanan atau pemutakhiran NIK yang sekarang sedang dijalankan nih. Nanti berlaku nanti di tahun depan. Yang kedua, setelah pendaftaran tadi yang pertama, yang kedua adalah pembayaran. Jadi kawan pajak itu bisa melakukan pembayaran dengan lebih mudah dengan adanya super kode billing. Satu kode billing untuk semua. Yang untuk sekarang kan kalau satu kode billing satu jenis setoran ya. Nanti bisa satu kode billing untuk beberapa jenis transaksi. Itu lebih mudah buat wajib pajak karena tidak bolak-balik melakukan input untuk membuat kode billing. Terus yang ketiga, riwayat transaksi. Jadi di aplikasinya nanti wajib pajak dapat melihat profil secara komprehensif. Jadi memudahkan wajib pajak untuk mengetahui nih riwayat transaksi ini, pernah bayar kapan, berapa, ya kan bisa dilihat. Dan ada buku besar yang didukung oleh otomasi sistem akuntansi sesuai legislasi dan standar akuntansi perpajakan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, pengelolaan SPT. Jadi wajib pajak lebih mudah didukung integrasi proses karena di sana dalam pengelolaan SPT tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak ya. Misalkan di situ ada fitur e-faktur, e-bupot dan e-statement. Jadi kayak di bank aja ada e-statement ya. Jadi wajib pajak bisa lihat nih
pelaksanaan kewajiban perpajakannya udah sampai di mana. Kalau selama ini mungkin perlu ngecek berkas manual atau ngecek ke kantor pajak, nanti cukup lihat di aplikasi aja udah cukup. Iya, online by online. Dan tentunya ada tambahan juga yang kelima ya, layanan dan edukasi perpajakan. Jadi kawan pajak dengan kemudahan interaksi wajib pajak dan DJP melalui perluasan kanal yang terintegrasi serta penyediaan edukasi tersegmentasi berdasarkan kebutuhan wajib pajak. Wajib pajak ini kan macam-macam ya. Ada orang pribadi, ada badan. Orang pribadi pun macam-macam. Ada orang pribadi karyawan, usahawan, usahanya pun macam-macam. Badan pun begitu sama. Nah, jadi itu nanti ada layanan dan edukasi perpajakan juga. Jadi penting bagi wajib pajak untuk langkah-langkah awal pertama kebutuhan-kebutuhan secara umum itu bisa dilihat di aplikasi tersebut untuk membantu wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tentunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arvin, sangat komplit ya kawan pajak. Ini tadi ternyata layanan Tubi setelah pasca reformasi perpajakan ini tadi ada banyak, mulai dari registrasi, pembayaran, kemudian tadi bisa lihat histori transaksi juga ya Pak ya. Ada e-statement juga, bahkan juga ada layanan dan edukasi perpajakan. Mari kita tunggu aja nanti di 2024 seperti apa ya Pak ya. Kita juga nggak sabar nih, nggak cuma kawan pajak nih yang nggak sabar, tapi kita juga nggak sabar ya Pak untuk memberikan kemudahan layanan kepada seluruh wajib pajak. Baik Pak Arvin, tadi sedikit disinggung nih Pak, di bagian registrasi atau pendaftaran. Itu tadi ada integrasi atau pemadanan NIK dengan NPWP ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan seperti apa ini Pak proses atau program pemadanan NIK dan NPWP ini? Mungkin kawan pajak sudah banyak yang tahu juga nih pemadanan NIK, NIK dengan NPWP ya. Tapi mungkin ada yang belum tahu juga. Jadi mungkin bisa saya kasih gambaran sedikit. Sejak berlakunya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka NIK itu akan menjadi NPWP, ya kan? Ini nantinya akan menjadi Single Identity Number, SIN, ya, yang membantu sinkronisasi, verifikasi, validasi dalam rangka pendaftaran perubahan data wajib pajak, sekaligus untuk melengkapi basis data wajib pajak. Jadi kawan pajak nanti nggak perlu repot-repot kalau mau ngecek NPWP-nya, buka KTP saja. Itulah NIK, itulah NPWP-nya kawan pajak. Iya, nomornya sama. Makanya diperlukan pemadanan NIK. Ya, jadi sampai dengan 31 Desember 2023 kawan pajak masih dapat menggunakan NPWP dan NIK untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Jadi bisa double nih. Kalau lihat di aplikasinya, kita bisa wajib pajak bisa masuk pakai NIK maupun pakai NPWP sekarang nih. Sekarang karena dalam proses peralihan nih. Nah, tapi nanti mulai 1 Januari 2024 proses administrasi perpajakan sepenuhnya menggunakan NIK. Jadi tahun ini DJP sudah masif untuk mensosialisasikan integrasi NIK NPWP ini, sehingga diharapkan seluruh kawan pajak telah melakukan pemadanan NIK NPWP secara mandiri melalui DJP online. Jadi bisa dilakukan secara mandiri nih melalui DJP online. Jadi wajib pajak termasuk saya atau mungkin sama juga ya Mbak Dian juga ya, pasti udah melakukan pemadanan NIK. Saya juga udah. Jadi saya bisa melihat saya mau login pakai NIK atau pakai NPWP sudah bisa. Tapi nanti tahun depan pakainya NIK aja. Cuma NIK aja. NIK aja, karena NIK itu sudah jadi NPWP. Jadi secara terintegrasi dengan tentunya dengan kebutuhan-kebutuhan wajib pajak lainnya ya. Jadi nggak perlu repot-repot nanya NPWP saya berapa. Buka KTP udah selesai. Tapi nanti ada prosedurnya. Kapan NIK itu bisa berlaku sebagai NPWP, itu ada prosedurnya. Kalau ada permasalahan terkait pemadanan NIK, silakan kawan pajak menghubungi KPP Pratama Cilegon untuk dibantu oleh petugas kami. Baik, terima kasih Pak Arvin atas penjelasannya. Jadi tadi ya kawan pajak, kalau sekarang karena masih masa peralihan, jadi masih bisa pakai NPWP atau NIK. Kalau yang sudah pemadanan bisa coba login pakai NIK ya Pak ya. Kalau sudah bisa berarti udah padan. Kalau sudah bisa berhasil berarti NIK-nya sudah sah menjadi NPWP. Baik. Jadi tahun depan kalau datang ke KPP atau kalau ditanya NPWP-nya berapa, itu kalau NPWP-nya ketinggalan nggak masalah Pak. KTP-nya ada, bisa dilihat dari situ. Kawan pajak, next
ini Pak masih berkorelasi nih tadi dengan reformasi perpajakan. Kalau DJP kan tadi sudah secara masif ya melakukan pembenahan yang berpuluh-puluh tahun tadi sampai dengan sekarang. Nah, kita masuk yang khususnya nih Pak, bahwa sebagai Kepala KPP Pratama Cilegon, sebenarnya KPP Cilegon ini apa saja sih yang sudah dilakukan, mungkin dalam bentuk inovasi seperti itu, yang beriringan dengan reformasi perpajakan ini, salah satunya mungkin memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. Silakan Pak. Makasih Mbak Dian, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi KPP Pratama Cilegon ini sudah melakukan perubahan-perubahan, membuat beberapa inovasi yang untuk membantu meningkatkan efisiensi layanan perpajakan di KPP. Jadi mungkin kawan pajak, terutama untuk yang di Cilegon mungkin sudah tahu ya bahwa ada layanan drive-thru. Ada layanan drive-thru di KPP Pratama Cilegon. Dia aja ya Pak ya? Iya betul. Jadi wajib pajak nggak perlu turun dari mobil, turun dari motor, parkir dulu, ngantri di TPT di tempat pelayanan, nggak perlu, langsung aja ke drive-thru. Nanti ada layanan-layanan yang bisa langsung dilayani oleh drive-thru, layanan perpajakan seperti di TPT, di tempat pelayanan terpadu, ya kan? Jadi nggak ngantri kayak di dalam lobi ya. Apalagi kemarin waktu pas musim pandemi itu kan sangat-sangat dibatasi WP datang ke kantor. Itu lebih mudah memang di drive-thru, dan sampai sekarang pun masih berjalan, alhamdulillah masih berjalan baik. Jadi selain itu juga KPP Pratama Cilegon selain drive-thru juga ada galeri nih. Galeri UMKM. Jadi kawan pajak, jadi tidak hanya datang untuk konsultasi, ya kan, untuk melakukan pelaporan perpajakan atau terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan, tapi bisa juga belanja nih. Ada UMKM, ada galeri UMKM di KPP Pratama Cilegon. Silahkan Bapak Ibu misalkan sambil menunggu layanan atau justru sengaja datang untuk belanja, ya nggak apa-apa juga, silakan. Karena model galeri UMKM di KPP Pratama Cilegon ini modelnya adalah self service. Jadi datang, ambil, bayar bisa pakai QRIS, udah selesai pulang, ambil kayak di swalayan aja. Tapi kalau swalayan kan ada kasir ya. Kalau ini nggak ada kasirnya. Bayar sendiri, ambil sendiri. Jadi kayak kantin kejujuran juga lah. Itu untuk UMKM. Jadi sudah berjalan lebih dari setahun, udah 2 tahun saya rasa, udah berjalan, alhamdulillah baik. Teman-teman UMKM juga rutin untuk mengisi atau menambah produknya setiap hari Sabtu, karena setiap hari kerja mungkin ada yang laku, terus nanti selalu rutin mengisi kembali. Baik Pak Arvin, tadi ya kawan pajak ada drive-thru ya Pak. Biasanya orang datang ke KPP tuh males ngantrinya sih. Iya betul. Ngantrinya banyak, lama, nunggu di dalam gitu ya. Kalau sekarang drive-thru atau lantatur ya Pak ya, layanan tanpa turun. Jadi kawan pajak sejak tahun 2021 itu. Sejak tahun 2021 dan konsisten berjalan sampai sekarang. Kawan pajak yang belum tahu boleh coba memanfaatkan layanan tanpa turun kami atau drive-thru. Lokasinya ada di parkiran mobil belakang. Ada petunjuknya, begitu masuk nanti ada petunjuk mau parkir atau mau ke lantatur, drive-thru. Nanti juga bisa diarahkan oleh security kita gitu ya. Ya, kemudian tadi ada galeri UMKM juga ya Pak yang sudah berjalan ternyata hampir 2 tahun gitu. Ini salah satu bentuk support kita ya Pak kepada UMKM di Kota Cilegon. Jadi bagi kawan pajak yang lagi main ke KPP Cilegon, lagi ngantri, atau emang tadi Pak Arvin bilang emang lagi lewat aja, boleh mampir ke KPP Pratama Cilegon untuk jajanan UMKM Kota Cilegon. Ada makanan, minuman, ada juga produk kerajinan ada juga. Iya, ada aksesoris juga. Ada. Pak, ini contohnya Mbak Dian nih, bisa lihat nih. Nah, kawan pajak bisa lihat di sini. Ini contoh-contoh produknya nih. Iya. Di tempat lain belum tentu ada ini Pak. Di toko oleh-oleh belum tentu ada. KPP Pratama Cilegon spesial. Kawan pajak boleh datang ke sini untuk belanja aja tuh boleh ya Pak ya. Gitu. Baik kawan pajak. Selanjutnya, nah tadi kita udah berbicara mengenai inovasi ya Pak ya, udah keren banget. Tadi ada drive-thru, ada galeri UMKM, katanya udah direplikasi juga ya Pak oleh kantor lain, ada beberapa kantor yang mereplikasi galeri UMKM. Iya betul. Nah,
Sekarang kita bahas terkait fasilitas lain nih Pak, karena kan untuk memberikan kemudahan layanan kepada wajib pajak pasti ada penunjang dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang disediakan. Apa aja nih Pak fasilitas di KPP Pratama Cilegon yang menjadi penunjang kemudahan layanan tersebut? Oke, Mbak Dian ya, jadi untuk KPP Pratama Cilegon memang selalu berusaha meningkatkan layanan kepada wajib pajak ya. Yang pertama mungkin pertama masuk aja, wajib pajak tentunya masuk ke dalam area KPP Pratama Cilegon ya. Jadi pertama masuk kita udah menyediakan fasilitas barrier gate. Ya kayak kita mau parkir di tempat-tempat yang tempat-tempat seperti mall gitu ya. Kita dapat tiket karcis masuk itu gratis, tentunya gratis. Jadi begitu kita masuk, kita pakai barrier gate, WP silahkan parkir. Di struk parkirnya tertulis jelas di situ. Segala layanan tidak dipungut biaya. Alias gratis ya Pak? Gratis semua. Jadi tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun. Jadi kita mendukung proses ZI WBBM. Kantor kita sudah berstatus ZI WBK. Kita dalam proses tahun ini ZI WBBM. Jadi itu yang pertama, barrier gate. Yang kedua juga ada kids corner. Misalkan ada kawan pajak yang karena kesibukannya tapi harus ke kantor pajak, tapi ada anak-anak yang harus diajak, silakan bawa, karena ada kids corner juga di kantor kita. Ada coffee corner juga, sambil menunggu layanan bisa membuat minuman. Ada layanan mandiri juga, jadi disiapkan juga layanan mandiri dalam bentuk online tentunya ya. Dalam bentuk online nanti bisa ada keperluan apa, perlu cetak apa itu ada. Atau perlu lapor online di situ bisa juga. Terus ada juga ruang laktasi. Nah ini buat ibu-ibu lagi nih. Tadi kalau yang tadi anak-anak, kalau ini yang masih punya bayi, kita sediakan ruang laktasi untuk ibu-ibu yang sedang menyusui, kebetulan anaknya sedang waktunya menyusui, bisa menggunakan ruang laktasi tersebut. Terus ada pojok pajak digital. Jadi untuk memudahkan wajib pajak, nggak perlu sibuk-sibuk cari formulir ini bingung ya, manual ya, udah langsung tinggal scan aja di sana, siapin perlu formulir apa, scan dari HP udah bisa, nanti dibawa pulang ke rumah atau langsung dicetak di layanan mandiri udah bisa. Terus layanan luar kantor mall pelayanan publik. Jadi KPP Pratama Cilegon juga menyediakan layanan di mall pelayanan publik yang ada di komplek kantor wali kota. Jadi ada counter di sana untuk layanan perpajakan seperti halnya di sini. Ada 6 jenis layanan di sana yang bisa dilakukan oleh kami untuk memudahkan wajib pajak tentunya. Terus juga ada podcast ya seperti yang sekarang ini. Nanti kawan pajak kalau mau bertanya silakan. Ini ada bergilir tentunya dari KPP Pratama Cilegon, memberikan informasi terkini, tentunya pantas juga disampaikan kepada wajib pajak dalam berbagai macam bentuk. Tidak hanya misalkan web atau dalam bentuk sosialisasi, ya bisa juga dalam bentuk podcast, malah bisa interaktif nanti. Ada Instagram juga, ada juga macam-macam, ada Instagram, podcast, YouTube, ada juga yang umum, Instagram, podcast, YouTube, Twitter, ya kan? Facebook juga ada semua. Kawan pajak bisa memanfaatkan. Dan itu semua aktif ya Pak ya? Iya, itu aktif semua, itu aktif. Dan alhamdulillah tanggapannya cukup luar biasa. Saya baca review-reviewnya tuh teman-teman tuh ya di Google Review ya kan, di medsos tadi semua, alhamdulillah baik-baik semua. Kita juga senang memberikan layanan kepada wajib pajak. Jadi untuk yang di eksternal ya, untuk teman-teman kawan pajak semua ya. Untuk yang di internal kita juga ada. Untuk yang pertama setiap Rabu kita ngariung sarang. Ada acara ngariung sarang, jadi kami berkumpul semua satu kantor, kita diskusi masalah apa saja, nggak hanya masalah pajak, masalah apa saja. Terkait kebutuhan pegawai nanti digilir setiap seksi, nanti digilir dapat waktu untuk ya menyampaikan informasi apapun di KPP tentunya ya. Terus kita juga ada kartu integritas, jadi kartu integritas itu pada saat layanan kepada wajib pajak bisa ditunjukkan kepada wajib pajak bahwa kami dalam memberikan layanan semuanya gratis. Kita nanti ditunjukkan bahwa terkait dengan kartu integritas ini menunjukkan bahwa kami tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun,
kami tulus, kami memberikan layanan kepada wajib pajak. Terus ada juga untuk izin keluar kami menggunakan Google Form. Jadi pegawai apabila ada keperluan izin keluar menggunakan Google Form, tidak lagi menggunakan buku keluar ya, tidak buku keluar. Setelah ada aplikasi juga yang kita kembangkan untuk kegiatan di internal kami tentunya. Itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan Mbak Dian. Oke, kawan pajak komplit ya, semuanya ada fasilitas dan inovasi untuk eksternal tadi ya Pak, ada juga untuk yang internalnya untuk para pegawainya. Apalagi tadi ada pojok pajak digital, kemudian tadi ada medsos kita aktif ya Pak, karena sekarang udah zaman digital. Iya, Pak. zamannya udah berubah, beda dengan zaman dulu. Iya, kalau sekarang orang mau nyari informasi harus datang ke KPP, harus datang ke kantor. Sekarang nggak perlu, gitu ya, bisa cari informasi di Instagram, Twitter, Facebook kita, YouTube kita juga boleh nih, kawan pajak. Jangan lupa yang belum follow dulu ya Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya, nah tadi banyak sekali nih ya Pak inovasi-inovasi, tadi fasilitas juga sudah disampaikan. Sekarang kita beralih ke prestasi nih Pak. Konon katanya KPP Cilegon ini salah satu KPP yang prestatif nih Pak di Kanwil DJP Banten. Katanya sih gitu Pak. Mungkin Pak Arvin bisa menjelaskan apa saja sih capaian-capaian yang sudah pernah KPP Pratama Cilegon raih. Gitu. Terima kasih Mbak Dian ya. Memang setiap tahun ada capaian-capaian yang diperoleh oleh KPP Pratama Cilegon. Tapi mungkin saya sampaikan hanya setahun 2 tahun belakang aja ya sampai kemari ya. Karena kalau dari tahun-tahun sebelumnya pasti banyak juga, pasti banyak ya. Jadi untuk tahun 2021 dan 2022, alhamdulillah KPP Pratama Cilegon telah melampaui capaian penerimaan yang ditugaskan dibebankan kepada KPP Pratama Cilegon lebih dari 100%, ya kan. Yang kedua, untuk tahun 2021 KPP Pratama Cilegon meraih penghargaan sebagai kantor pelayanan terbaik untuk tingkat Kanwil DJP Banten, yaitu tahun 2021. Terus tahun 2022 ini tim medsos kami itu mendapatkan penghargaan sebagai tim medsos terbaik tingkat Kanwil DJP Banten tahun 2022. Terus untuk tahun 2022 juga itu sebagai peringkat pertama capaian kegiatan penyuluhan tingkat Kanwil DJP Banten. Ya, terus tahun 2021 juga jurusita kami mendapatkan penghargaan sebagai jurusita terbaik. Ya Pak. Jurusita terbaik tahun 2021. Dan untuk tahun 2022 itu ATSIS kami yang mendapatkan predikat sebagai ATSIS terbaik. ATSIS itu administrasi sistem atau biasa dikenal dengan OC, operator konsol ya, setahun-tahun sebelumnya. Terus tahun 2020 ya, 2020 ini kami mendapatkan predikat ZIWBK, yaitu zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Jadi ini adalah sebagai langkah kami untuk memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak. Alhamdulillah tahun 2020 dari Kementerian PAN, Pendayaan Gunaan Aparatur Negara, kami mendapatkan predikat sebagai unit kerja meraih predikat ZIWBK. Nah, dalam tahun ini kami dalam proses untuk pembangunan ZIWBBM. Jadi kami sedang dalam proses akhir nih. Tahun ini semoga kami meningkat statusnya dari ZIWBK menjadi ZIWBM. Amin. Nah, ZIWBM itu zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Mudah-mudahan kawan pajak doakan semoga tahun ini KPP Pratama Cilegon bisa meraih predikat ZIWBBM. Ya, itu mungkin Mbak Dian ya. Oke, ternyata terbukti ya Pak, ternyata memang sangat prestatif nih KPP Pratama Cilegon, dan semua prestasi itu ternyata sebenarnya nggak luput ya Pak dari dukungan wajib pajak semua. Betul. Yang kooperatif dengan kita, kemudian yang juga turut berkontribusi dengan kita, yang memberikan review-review baik itu juga sebenarnya kita hubungan timbal balik dengan mereka gitu. Baik. Oke, Pak Arvin, terakhir nih Pak, dari rangkaian ngobrol-ngobrol kita pada hari ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kawan pajak sebagai penutup ngojai kita hari ini? Silakan Pak. Mungkin apa ya? Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mumpung
bisa ngobrol bareng sama kawan pajak nih ya. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih ya kepada kawan pajak semua yang telah berkontribusi dalam penerimaan dan pembangunan negara melalui pajak. Jadi kami siap untuk memberikan layanan terbaik kepada kawan pajak baik secara online maupun secara offline. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kantor yang telah memperoleh predikat ZIWBK, kami berkomitmen untuk selalu menjaga integritas seluruh pegawai. Seluruh layanan di KPP bersifat gratis. Jadi, apabila kawan pajak melihat pelanggaran, dapat disampaikan kepada kami untuk dapat kami evaluasi dan kami jadikan masukan untuk lebih baik lagi. Mohon dukungan kawan pajak untuk mewujudkan KPP Pratama Cilegon meraih predikat zona integritas menjadi wilayah birokrasi bersih dan melayani atau ZIWBBM. Dan yang ketiga, mari bersama kita dukung reformasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP. Semoga kedepannya DJP dapat terus berbenah melakukan perbaikan-perbaikan demi menciptakan efisiensi dan kenyamanan bagi kawan pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kawan pajak dapat meningkat usahanya sehingga tentunya kami mendukung agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan baik. Tentunya kami memberikan layanan yang terbaik buat wajib pajak khususnya di wilayah kerja kami di Kota Cilegon. Baik, terima kasih banyak Pak Arvin atas penutupnya Sama-sama, yang luar biasa. Mbak Dian. Terima kasih juga sudah berkenan hadir meluangkan waktunya. Sama-sama, makasih sudah diundang. Kesibukan. Iya, kapan lagi nih kawan pajak bisa lihat Pak Arvin live langsung di YouTube kita gitu ya. Jadi stay tune di sini gitu ya, karena akan ada ngojay episode berikutnya nih Pak, baik melalui Instagram maupun melalui YouTube. Sesuai dengan pesan Pak Arvin tadi, kawan pajak, mari bersama-sama kita dukung proses reformasi perpajakan ini untuk mewujudkan layanan perpajakan yang jauh lebih baik lagi. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Arvin. Oke, itu tadi kawan pajak ngojay episode spesial kita hari ini bersama Kepala KPP Pratama Cilegon, Bapak Arvin Krisandi. Semoga ngobrol-ngobrol kita hari ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan perpajakan kita. Jangan lupa tadi Pak Arvin juga sudah sampaikan, kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK NPWP melalui laman pajak.go.id silakan dapat dilakukan secara mandiri karena nanti mulai 1 Januari ya Pak 2024 integrasi NIK dan NPWP akan dilakukan secara menyeluruh. Kawan pajak yang masih terkendala dapat langsung datang ke KPP untuk berkonsultasi langsung atau dapat juga menggunakan layanan WhatsApp konsultasi online kami melalui WhatsApp di nomor 0813 5000 3417. Terima kasih kawan pajak semua. Saya akhiri dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Wonogiri sungguh ramai dan berliku-liku jalannya. Saya Dian pamit undur diri, sampai jumpa di ngojay episode berikutnya. Oke, terima kasih kawan pajak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arvin. Iya, makasih Mbak Dian. Oke.